Alhamdulillahilladzi wa'adana ajran hasana liman ata'ahu wa 'amila shalihan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahida. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salama. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa qulu qawlan shadida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji serta syukur mari kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudrat iradatnya, taufik hidayahnya, kita sekalian dapat melaksanakan salat berjamaah di tempat yang sangat mulia ini. Selanjutnya salawat serta salam mari kita sunjungkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan kepada semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, sebelum khatib melanjutkan perkataan, pertama-tama berwasiat, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kita meninggal kecuali status kita dalam keadaan muslim dan mukmin. Hadirin rahimakumullah, mari di waktu yang singkat ini kita menyimak fatwa seorang ulama besar dari Basrah, yaitu Ibrahim bin Adham, di mana beliau konon adalah seorang mahkota raja yang akan menjadi raja, tapi beliau rela meletakkan jabatannya sehingga menjadi seorang sufisme yang terkenal. Suatu ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya tentang ayat yang barusan kita baca tadi dalam muqaddimah. Wahai Syekh, kenapa doa-doa yang kita panjatkan tidak semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Ibrahim bin Adham memberikan atau menjawab dengan 10 perkara yang membuat doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ke-10 faktor tersebut adalah: 1. Araftumullaha wa lam tu'iddu haqqahu. Kita semua yang hadir di tempat ini mungkin mengetahui tentang siapa Allah. Allah adalah Tuhan yang senantiasa kita sembah. Allah adalah Tuhan semesta alam. Tetapi walam tu'iddu haqqahu, kita terkadang tidak bisa memenuhi hak Allah. Maksudnya apa? Sesuai dengan surah Al-Fatihah, ada sebuah ayat di dalam surah tersebut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hendaklah kita hanya kepada Allah kita menyembah, dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Jadi sebelum doa kita dipanjatlah, hendaklah kita harus
memohon pelindungan dulu dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa di antara faktor lain yang membuat doa kita tidak diperkenankan adalah faktor qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Kita senantiasa membaca Al-Qur'an tetapi tidak pernah kita mengamalkan isi Al-Qur'an. Kalau kita bertanya, bukankah membaca saja sudah mendapatkan pahala? Betul. Tetapi kalimat lam ta'malu adalah sebuah kalimat mudhari yang kemasukan huruf lam, huruf jawazim yang tadullu ala dawam wal istimrar. Artinya, kalau seseorang tidak pernah mengamalkan Al-Qur'an, maka tentu saja doa-doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang ketiga, hadirin rahimakumullah, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Faktor yang akan mempengaruhi ijabah doa kita yang ketiga, kita senantiasa berdoa, kita senantiasa mengklaim bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi wa taraktum sunnatahu, kita pun lalai dan senantiasa meninggalkan sunnah Rasulullah. Biikhtisaril kalam, faktor yang selanjutnya yang akan mengganjal ijabah doa kita adalah idda'aitum adawatasy syaitan wa ata'tumuhu. Kita mengklaim bahwa kita mengaku bahwa diri kita membenci setan, memusuhi setan. Kita berusaha untuk menghindar dari setan, tetapi ata'tumuhu, kita senantiasa mengikuti jejak dan langkah-langkah setan. Faktor yang kelima, idda'aitumun najaha minan nar wa rumaitum anfusakum ilaiha. Kita mengklaim bahwa kita ingin terselamatkan dari panasnya api neraka, tetapi sadar tidak sadar kita senantiasa menjebruskan atau memasukkan diri kita kepada panasnya api neraka. Dalam arti kita menyalahi syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Faktor yang keenam, hadirin rahimakumullah, yang mengganjal atau menghalangi ijabah doa kita adalah idda'aitum dukhulal jannah wa lam ta'maluhu. Kita berdoa agar kita senantiasa mendapatkan bagian untuk masuk ke dalam surganya Allah, tetapi wa lam ta'maluhu, kita jarang, bahkan kalau lam itu jawazib, kita tidak pernah melakukan amalan-amalan yang akan membuat kita masuk ke dalam surga. Faktor yang lain yang akan menentukan bahwa doa kita tertolak oleh Allah, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah. Kita berbicara, kita berkata bahwa kematian itu adalah hak, benar adanya. Semua yang hidup akan mati, tetapi walam tasta'idu, kita tidak mempersiapkan atas kematian tersebut. Kita mungkin senantiasa lalai untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedelapan adalah istaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa la tarawna uyuba anfusikum. Faktor yang akan menghalangi ijabah doa kita yang lainnya adalah kita senantiasa tersibukkan dengan kesalahan saudara kita, tetangga kita, mungkin rekan sejawat kita, tetapi kita tidak pernah melihat kesalahan diri kita sekalian. Dengan istilah, dengan kata lain, pepatah mengatakan semut di seberang lautan dapat kita lihat, sementara gajah di teluk mata tidak pernah kita rasakan. Faktor yang lain yang menghalangi doa kita, para hadirin rahimakumullah, alkaltum ni'matallah wa lam tashkurulah. Kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah, memakan nikmat dari Allah, mulai dari nikmat bernapas, nikmat hidup, tetapi walam tashkurulah, kita tidak mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut.
Sedangkan Allah mengancam, la in syakartum la azidannakum, kalau kita pandai bersyukur akan ditambah nikmat itu oleh Allah. Wala in kafartum, tetapi andaikan kita kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku, firman Allah, sangat pedih dan dahsyat. Faktor yang terakhir yang akan menghalangi ijabah doa kita adalah adfantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kita senantiasa mengubur orang-orang yang meninggal di sekitar kita, baik saudara kita, tetangga kita. Apalagi 2 tahun yang telah lalu, ribuan tetangga kita, bangsa kita banyak yang meninggal, tetapi walam ta'tabiru, kita tidak pernah mengambil ibarat. Bahkan kita pun cepat atau lambat akan meninggalkan dunia yang fana ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah